Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh sekalian, pada Vibes kali ini kita akan membahas responsi materi 5 praktikum menggambar teknik tahun 2025-2026, yaitu AutoCAD interaktif. Oke, yang pertama di sini ada agenda, pendahuluan, alat dan bahan, lalu materi, penugasan, dan simulasi. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia desain dan teknik, kemampuan menguasai perangkat lunak seperti AutoCAD merupakan keterampilan yang sangat penting. AutoCAD ini memungkinkan pengguna untuk menggambar dan mendesain secara digital dengan akurasi tinggi, serta memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis objek, baik itu sederhana maupun kompleks. Nah, oleh karena itu, pada modul 5 ini akan memfokuskan pada pengenalan dasar AutoCAD, alat-alat dan fungsi dasar yang ada dalam perangkat lunak ini, serta teknik memodifikasi objek dan anotasi yang sangat penting dalam dunia desain teknik. Nah, apa sih AutoCAD? AutoCAD itu adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk bisa berkomunikasi dengan AutoCAD, kita perlu menggunakan perintah atau komen. Nah, perintah atau komen ini untuk menginstruksikan yang kita berikan pada AutoCAD agar software tersebut mau melakukan sesuatu, seperti ingin membuat garis atau menggandakan sebuah objek. Nah, ada 3 komen atau perintah. Yang pertama, komen menggunakan menu bar, lalu menggunakan toolbar, dan menggunakan keyboard atau shortcut. Nah, AutoCAD menurut Sugianto 2010 adalah perangkat lunak aplikasi desain berbantuan komputer untuk membantu merancang gambar teknik. Lalu adapun CAD menurut Mulyadi 2018, yaitu Computer Aided Design adalah suatu program komputer untuk menggambar produk atau bagian dari suatu produk yang dimulai dari pengumpulan ide, pembuatan sketsa, membuat model, detail drawing, dan menganalisa desain serta membuat simulasi dan animasi. Lalu ada alat praktikumnya. Di sini ada pensil mekanik 2B, H, dan 2H, ada penghapus, sketchbook A4, beserta etiketnya, sepasang penggaris segitiga ukuran 07, dan mistar. Lalu ada jangka dan mouse dan laptop yang sudah terinstall AutoCAD pasti. Lalu ada bahan AutoCAD, ada bahan praktikum, ada perangkat lunak, lalu template AutoCAD, data referensi, lalu dokumentasi, hasil gambar, dan literatur referensi. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan diskusi. Ke materi tools drawing 2 dimensi, itu adalah tools yang digunakan untuk membuat objek-objek konstruksi geometri dasar standar. Nah, di sini ada line, polyline, ada circle, ada arc, lalu rectangle yang dibuka bisa bikin polygon, ada ellipse, dan hedge. Line berfungsi menggambar garis lurus tunggal dari satu titik ke titik lain. Shortcutnya L, Enter. Polyline berfungsi untuk menggambar rangkaian garis atau lengkung yang menyatu dalam satu objek. Nah, ini adalah shortcutnya PL plus Enter. Lalu circle untuk membuat lingkaran. Berbagai metode, misal ada dari pusat melalui radius, ada pusat dan diameter, lalu ada dari 2 titik atau 3 titik. Shortcutnya adalah C Enter. Lalu ada arc. Di sini buat ngegambar busur lingkaran. Bisa berdasarkan 3 titik, start, center, end, lalu start, end, radius, dan lain-lainnya. Di sini shortcutnya A, Enter. Ada rectangle untuk membuat persegi atau persegi panjang dengan cepat berdasarkan 2 titik sudut. Ini adalah shortcutnya REC, bisa diketik pada keyboard. Lalu ada ellipse buat ngegambar oval atau bentuk ellipse. Ini shortcutnya IL. Ada heads, ini membuat arsiran atau pola pada suatu area tertutup. Biasa dipakai pada gambar teknik bangunan atau mesin. Ini adalah shortcut.
Masuk ke tools modify objek dua dimensi, itu sekumpulan tools pada AutoCAD yang berfungsi untuk mengedit objek yang sudah kita buat sehingga dapat menjadi objek baru ataupun berubah posisi atau jumlahnya. Nah, di sini ada move, rotate, lalu trim, erase, ada copy, mirror, fillet atau chamfer. Di sini kalau kita buka, lalu ada explode, ada stretch, ada scale, ada array, dan ada offset. Move, gunanya apa sih move? Memindahkan objek ke posisi baru. Nah, shortcutnya adalah M. Ada rotate untuk memutar objek terhadap titik pusat tertentu. Ini adalah shortcutnya RO. Trim, ini untuk memotong bagian objek yang melewati batas, lalu erase untuk menghapus. Di sini erase tuh untuk menghapus sebuah objek, lalu kalau trim itu buat memotong. Copy itu menyalin objek, misal teman-teman membuat sebuah lingkaran di bagian sini, ingin di copy ke bagian situ, ke bagian sini. Nah, itu cukup pakai copy aja. Lalu ada mirror untuk membuat salinan simetri terhadap suatu garis. Lalu ada fillet untuk membulatkan sudut pertemuan dua garis dengan radius tertentu. Ini ada shortcutnya. Nah, ini adalah fillet. Ini bentuk contoh fillet. Lalu ada chamfer, membuat sudut garis menjadi serong atau terpotong. Lalu ada explode, untuk memecahkan objek gabungan menjadi bagian-bagian terpisah. Ada stretch untuk menarik sebagian objek, bukan seluruhnya, sehingga panjang dan bentuknya berubah. Ada S untuk shortcutnya. Ada scale, ini buat memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Lalu ada array, ini buat menggandakan objek secara pola. Ada rectangular array, lalu pad array, lalu ada polar array. Rectangular array itu dia nanti arraynya berbentuk persegi seperti ini, mengikuti bentuknya. Lalu pad ini mengikuti sebuah jalur. Ada polar, ini nanti arraynya membentuk sebuah lingkaran. Ada offset, di sini membuat garis atau bentuk sejajar pada jarak tertentu. Ini ada shortcutnya. Lalu kita lanjut ke terus tools drawing 3D. Nah, di sini tools yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek-objek konstruksi tiga dimensi. Ada 3D solid dan 3D surface. Terlihat gini, kalau solid itu terlihat contohnya seperti dadu, itu solid. Lalu surface ini bagian luar lah, kulitnya. Jadi dalam ini kosong kayak kardus. Nah, solid modeling menurut SIH 2020 adalah teknik pemodelan tiga dimensi yang menghasilkan objek dengan volume, nah, bervolume dan massa nyata, sehingga memungkinkan analisis geometri, perhitungan volume, dan penggunaan operasi boolean seperti union, subtract, dan intersect. Lalu masuk ke 3D surface, ini adalah pemodelan 3D yang hanya menangani permukaan luar objek tanpa volume internal, sehingga sangat cocok untuk mempresentasikan bentuk kurva dan kontur kompleks pada desain produk menurut Smith dan Allen 2019. Lalu ada tools drawing 3D, itu adalah tools yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek konstruksi tiga dimensi. Ada 3D solid seperti box, cylinder, cone, sphere, lalu ada piramid, ada wedge, ada torus, dan polysolid. Dan di 3D surface ada network, loft, sweep, planar, extrude, dan revolve. Di sini ada box buat membuat balok atau kubus yang berdasarkan panjang, lebar, dan tinggi. Ini ada shortcutnya box, diketik saja. Lalu ada silinder, ini membuat tabung 3D dengan radius atau diameter dan tinggi tertentu. Ada cone, membuat kerucut 3D. Sphere, ini membuat bola 3D berdasarkan radius dan diameter. Lalu ada piramid untuk membuat limas 3D dengan alasnya poligon, misalnya segi 4 atau segi 5. Ini wedge untuk membentuk prisma miring, seperti contohnya miring. Lalu ada torus, ini membuat bentuk cincin atau donat berdasarkan radius besar dan radius kecilnya. Lalu ada polysolid untuk membuat dinding atau solid mempanjang berbasis polyland. Nah, sering dipakai di gambar arsitektur untuk wall 3D atau dinding. Lalu ada network, ini buat membuat permukaan halus atau patch berdasarkan jaringan dan kurva. Lalu ada loft, membuat objek padat atau permukaan 3D dengan mencocokkan serangkaian penampang cross section.
yang berbeda bentuk atau lokasi. Ada sweep, membuat objek padat atau permukaan 3D dengan menyapu profil dua dimensi di sepanjang jalur atau peta tertentu. Ada planar, membuat permukaan planar dari batas tertutup, misalnya kayak polyline atau lingkaran. Ada extrude, nah extrude sini ini untuk yang 3D surface, memperpanjang objek dua dimensi seperti lingkaran atau polyline menjadi objek 3D dengan ketebalan atau tinggi tertentu. Lalu ada revolve, membuat objek padat atau permukaan permukaan 3D dengan memutar objek dua dimensi di sekitar sumbu yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada 3D modeling. Itu adalah tools yang digunakan untuk mengubah objek dua dimensi menjadi tiga dimensi. Ada extrude, revolve, loft, dan sweep. Nah, ini kurang lebih mirip seperti tadi, cuman ini kan untuk mengubah objek dari dua dimensi ke tiga dimensi. Yang pertama ada extrude, ini buat mengubah objek dua dimensi kayak circle atau rectangle menjadi 3D dengan menariknya ke arah atas sesuai nilai yang ditentukan. Ini ada shortcutnya, lalu ada revolve, membentuk objek 3D dengan memutar profil dua dimensi yang mengelilingi sebuah sumbu. Jadi kalau buat revolve nih kita perlu membuat sumbu dulu, lalu bikin setengah objeknya. Nanti dia akan memutar mengikuti sumbunya. Lalu ada loft, membuat bentuk 3D dengan menghubungkan beberapa penampang profil yang berbeda ukuran atau bentuk loft. Nah, misal di sini adalah lingkaran yang paling besar. Di depan ini lingkaran lebih kecil. Teman-teman mau buat loft. Nah, itu bisa dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil. Jadi nanti dia kayak mengerucut gitu, mengikuti pola. Ada sweep. Nah, ini untuk objek 3D dengan menyapu satu profil sepanjang jalur P. Nah, ini seperti bentuk contohnya, ini berbelok-belok ya buat swipe. Lalu ada tools solid editing. Di sini ada tools yang digunakan untuk memodifikasi objek-objek konstruksi tiga dimensi. Ini ada press, pull, union, subtract, intersect, lalu ada fillet edge, chamfer edge, lalu ada extract edge, ada thicken, ada taper face, extrude face, offset face, ada interference checking. Nah, ini ada press pull. Ini buat dia menarik atau mendorong area tertutup untuk membuat solid baru, menambahkan volume, atau mengurangi volume. Nah, dia bisa memotong juga. Nah, union ini buat menggabungkan dua atau lebih solid 3D menjadi satu objek utuh. Nah, ini adalah union. Subtract itu mengurangi satu solid menggunakan solid lain dengan pemotong atau sebagai pemotong objek 3D. Ini subtract, seperti contohnya. Lalu ada intersect, dia menyisakan bagian yang saling beririsan dari dua atau lebih solid intersect sebutan. Nah, fillet edge ini tadi kan di dua dimensi ada fillet dan chamfer. Nah, kalau di tiga dimensi itu sebutannya fillet edge. Nah, sama fungsinya buat membulatkan tepi tapi dalam solid. Lalu chamfer juga membuat sisi miring pada bagian edge atau solid. Dia garis miring seperti ini. Lalu ada extract edge, dia mengambil garis tepi solid atau surface dan mengubahnya menjadi dua dimensi seperti line, polyline, atau curve. Lalu ada slice, ini buat membelah bidang 3D, ada bidang datar, objek, atau tiga titik potong. Ada thicken, ini untuk memberi ketebalan pada surface sehingga mengubah menjadi solid. Lalu ada taper face, ini memberi sudut kemiringan atau taper pada satu atau beberapa permukaan solid, sering dipakai pada desain cetakan. Lalu ada extrude face, ini buat narik bidang face atau solid ke arah tertentu untuk menambah atau mengurangi volumenya. Lalu ada offset face, di sini ada menggeser permukaan solid ke dalam atau keluar tanpa mengubah bentuk keseluruhan. Lalu ada interference checking, ini untuk mendeteksi apakah dua atau lebih solid saling menembus atau bertubrukan. Biasanya dipakai untuk assembly atau bangunan. Lalu di sini ada bagian surface-nya. Di sini ada surface fillet, ada surface trim, ada surface untrim, ada surface extend, ada smooth object, ada smooth more, lalu ada smoothless, mesh refine, add crease, dan remove crease. Nah, di sini ada surface fillet untuk membuat peralihan
melengkung radius antara dua permukaan 3D. Nah, dipakai untuk ngalusin sambungan antar surface agar nggak tajam, biar tidak tajam. Ada surface trim ini buat motong menggunakan surface lain, kurva atau batas tertentu. Ada surface on trim. Di sini ada mengembalikan bagian surface yang sebelumnya terpotong oleh surface trim. Nah, ini berguna kalau salah potong atau ingin memperluas lagi bentuk awalnya. Lalu ada surface extend ini buat memperpanjang permukaan surface sehingga bisa menyentuh batas lain, mengikuti arah tertentu atau dipakai objek pemotong. Ini ada shortcutnya. Ini untuk smooth object, ini untuk menghaluskan seluruh permukaan objek mesh agar terlihat lebih organik atau membulat. Ada smooth more. Di sini ada menambahkan tingkat kehalusan mesh lebih jauh dari smooth object. Permukaan jadi makin lembut. Smoothness ini mengurangi, namanya juga less, mengurangi tingkat kehalusan mesh. Ini dia kembali lebih kaku atau kasar. Ada mesh refine ini menambah subdivisi atau detail pada area tertentu dari mesh supaya bentuk bisa diedit lebih presisi. Ada add crease ini menambah garis tajam crease pada edge mesh agar tidak ikut membulat saat di smooth. Ada remove crease ini buat menghapus efek crease sehingga edge kembali halus saat smoothing diterapkan. Nah, kesimpulannya pada modul 5 ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan AutoCAD dalam menggambar teknik secara interaktif. Peserta praktikum diajarkan untuk mengenal dan menguasai dasar-dasar AutoCAD, mulai dari pengenalan antarmuka, penggunaan perintah dasar seperti garis dan lingkaran, hingga kemampuan untuk memodifikasi objek menggunakan perintah move, copy, rotate, dan scale. Selain itu, modul ini juga mencakup keterampilan penting seperti menambah dimensi dan anotasi yang diperlukan dalam desain teknis, serta membuat gambar yang lebih kompleks seperti denah bangunan dengan detail yang jelas. Baik, berikut adalah contoh dari penugasan pada modul 5. Nah, pada modul 5 ini juga sama seperti modul sebelumnya. Ini dikerjakan menjadi dibagi dua. Yang pertama pada RM5 dan selanjutnya dua penugasan lainnya itu di RL5. Nah, di sini ada di RM5 ada satu gambar manual dan dua AutoCAD atau di software. Nah, sisanya ini dikerjakan pada responsi laporan 5. Tapi perlu diingatkan bahwa responsi laporan itu juga sangat penting bagi penilaian Akang Teteh. Jadi, Akang Teteh sekalian harus tetap mengerjakan responsi laporan dan responsi materi. Jadi, jangan fokus hanya mengerjakan responsi materi, tapi juga harus mengerjakan laporannya, karena itu adalah bentuk penilaian. Oke, next. Kita masuk pada simulasinya, boleh disimak videonya sebagai berikut. Untuk menggambar penugasan pertama atau gambar manual itu perlu pensil mekanik, penghapus, mistar segitiga, jangka, dan sketchbook pastinya.
Oke, baik kakak TT semua. Sini kita akan melanjutkan ke penugasan yang kedua, yaitu melalui software AutoCAD. Nah, nanti di sini Akang TT akan mendapatkan template modul 5. Sini ada template-nya, kita sudah siapkan semuanya. Lalu untuk settingannya boleh disamakan dulu. Kita klik option. Lalu pada user preference di sini pastikan milimeter yang dipilih. Oke. Lanjut ke dim style. Pada dim style di sini pastiin arrow size-nya atau tanda panahnya itu berukuran 3 atau bisa menyesuaikan aja nanti. Lalu ada teksnya, ukuran teksnya ini 3 juga, atau nanti Akang Devi bisa menyesuaikan ukurannya atau terlalu besar atau terlalu kecilnya. Nah, di sini ISO standar buat teks alignment-nya, di sini pengukurannya ini ISO. Lalu primary unitnya cukup 0,00. Ini sudah. Ini kita buat line sepanjang 70 meter. Lalu kita buat circle dengan mengetik T, kita enter, lalu ketik 10, lalu klik spasi buat di ujung garis yang udah kita buat, klik 10, lalu kita buat lagi radius 20, ini kita buat lagi 20. Oke, sekarang kita buat gantung ke atas garis ini sepanjang 50 mm, lalu kita bikin circle berukuran 15 dan 7,5. Lalu kita buat garis yang lurus yang menyinggung atau yang menyatukan kedua buah lingkaran ini, garis yang menyatukan dua buah lingkaran kita buat dengan cara offset. Kita klik dari sini ke sini. Oke, klik garisnya, ini ketik 20, ini 20, ke atas 10, ke bawah 10. Ini kita lanjut. Untuk yang ini kita buat garis line, kita ketik tangan, klik di bagian mana saja. Oke, kita satuin di sini, kita offset di garis ketik ini klik garisnya, ini kita ketik 15, kemudian ketik 30. Oke. Setelah ini kita delete ya, nggak kepake, delete, lalu di trim. Bisa di drag ya buat letteringnya biar tetap. Nah, Bang, kok tadi di sini bisa ketemu sih tangannya. Nah, Akang Tete jangan lupa buat nyalain ini semua ya, dari endpoint, midpoint, center. Nah, jadi ada tangan kan. Nah, biar bisa ketemu seperti yang tadi. Oke. Lalu selanjutnya kita buat fillet. Klik R, klik 10. Klik dua bagian. Oke, nah, ini kan terputus. Gimana Kang untuk nyambunginnya? Nah, kita klik extend, klik bagian ini. Oke, sudah nyatu. Lalu kita buat bidang miringnya sini. Kita ketik L, enter, lalu ketik tangan. Klik di mana saja, lalu ketik tangan. Oke, ini gambarnya sudah jadi. Lalu kita group. Oke, kalau sudah seperti ini kita buat begini, lalu kita press full. Untuk bagian yang bidang miring ini itu adalah 20. Ini misalnya ini bisa di trim dulu ya, kita press 10 lagi,
bagian ini 30 dan ini itu 50. Nah, ini kan masih menjadi bagian-bagian terpisah. Nah, disinilah fungsinya union. Kita ketik dulu union, kita klik semuanya, lalu enter. Oke, setelah itu kita berdiriin dengan cara 3D rotate. Kita klik garis merah ini, biar dia bisa berdiri. Oke, klik move. Ini boleh diwarnai warna biru. Oke, untuk gambar itu sudah jadi. Nah, kita input ke dalam, kita base from model space. Nah, sebelum itu pastiin ini projectionnya adalah third angle atau American style, proyeksi Amerika atau kuadran 3. Nah, ini trace filenya seperti ini. Oke. Lalu ke base from model space. Nah, di sini kan ada P2, kita enter. Masuk, ini settingannya shaded visible lines, lalu kalau isometricnya kurang, kita ke ME atau ME. Nah, begini, ini ukurannya bisa dirubah, mau 1:1 boleh, lebih bagus sama besar. Oke, enter. Nah, ini untuk penugasan yang kedua ini sudah jadi. Masuk ke penugasan yang ketiga. Sini ke model, lalu base, ke model space, pasti ininya P3 ya, P3, enter. Nah, untuk ini kita masukin dulu ini, ini front. Oke, kita taruh di sini, dan ini untuk posisi yang sebelah kanan, di enter. Nah, lalu kita ke bagian sini, kita section ya, untuk memotong yang lingkaran, klik enter. Potong, enter. Lalu untuk bagian 3 dimensi di sini bisa diklik lagi, lalu ke projected, kita tarik ke sini, enter. Biar dia terlihat 3D, sini di edit view-nya ke shaded with visible lines. Oke. Sekarang kita beri ukuran. Yang pertama di sini ke annotate, lalu cari center line atau map, center map dan center line. Sini kita tandai dulu, ini adalah lingkaran ya, center line-nya. Lalu di sini pada bagian ini dan bagian yang ini menandakan adalah dia silinder atau berlubang. Oke, kita masuk ke sini, radius ini 15, sorry, ini 7,5, ini adalah dia upward semuanya. Sampai dulu akan get auto itu tidak apa-apa begini, lalu untuk mengetahui jaraknya. Nah, bisa kalau kayak gini tuh dia karena udah select sama si radius, jadinya nggak sesuai, karena kan seharusnya ini 70 ya. Ini kita bisa lihat dulu, ini kita kembali jangan ada ini. Sebenarnya bisa diedit, ini klik 2 kali, nah 70 tidak diklik, tapi menurut saya kurang aja, jadi
nanti diukur dulu bagian ininya, lalu tambahin radiusnya, baru ditambahkan radiusnya gitu. Kalau nanti misal terdapat tanda peringatan gitu, berarti dia ada yang keselek ya. Oke, sudah beres. Jadi kita ini juga kan udah sesuai ya. Jadi boleh diedit jadi 5 atau titik. Terus begitu bisa nih kita ukur buat ketebalannya 30. Ini dari sini ya ukurnya 20 adalah 20. Nah, nanti ini disesuaikan aja biar bagus ukurannya. Nah, ini boleh begini terlihat karena gambar itu adalah informasi ya, jadi harus jelas cara pengukurannya. Oke, kita masuk ke gambar yang keempat. Sini kita pakai 3D Basic dengan menggunakan box. Ini kita buat sebuah kursi ukuran 50. Untuk mengubah ukuran yang di bagian sini kita klik tab 50, kita tarik ke atas, pin bisa di 150. Oke. Nah, ini sesuai kreasi teman-teman aja. Terus sebagai contoh ini untuk pengulitannya kita buat udah tab sini. Nah, ini yang tadi saya katakan, Flexpool itu bisa untuk memotong sebuah objek. Ini misal kita cut sebanyak 9 menit, atau misal terlalu panjang, misal kita robek sini bisa 50 misal. Ini kita hapus. Lalu yang bagian bawah sini kita buat kakinya. Ini cukup 10, kita 10. Kita copy aja semuanya. Sini apa lagi isi-isinya kita copy lagi. Yang kita paste for klik nih. Oke, misal tadi kita turun 50 di oke. Nah, nanti akan PT semua bisa kreasiin. Misal ini kita pilih add, klik bagian ini R, kita ini 5 untuk sudutnya ada chamfer S, ini CHA. Di bagian sini aku tidak mau kalau ada ini di lab. Nah, nanti bisa dikreasikan, misalnya dikasih lubang-lubang atau
kasih apa untuk kreasi akun TT masing-masing, lalu kita masukkan ke dalam gambar satu. Ini base adalah bisa juga atau diklik gitu. Oh ya, di sini perlu kita ganti dulu ya ke drafting annotation. Klik the base from model express. Ini kita masukin ke P4. Ini kita langsung ini aja begini. Ini jangan lupa ininya. Oke. Mungkin biar ada warnanya bisa ditambahin warna kuning. Jadi otomatis akan berubah menjadi warna kuning. Oke, baik Kakang TT, kita melanjutkan ke penugasan yang kelima, yaitu membuat denah sederhana. Oke, di sini kita buat rectangle dengan ukuran. Jadi ini ukuran menyesuaikan bagaimana denah rumah atau kostar dari Kakang TT. Di sini kita buatkan toilet. Oke, ini kita buat ini. Nah, untuk dia biar orto menyudut siku, ininya pakai FN F8. Oke, lalu ini bagi dua. Ini untuk dapur kita buat sini, bagian ini. Nah, ini untuk teras. Oke, konsepnya seperti ini kalau dari saya. Lanjut kita buat dindingnya titik M line ML. Kita pencet justification 0 dan scale. Nah, scale di sini saya mengaplikasikan berukuran 3. Kita enter. Nah, ini menyesuaikan aja selera Kang TT, ketebalannya ingin berapa. Oke, kita tarik lagi. Kita lanjut dari sini ke sini. Untuk mengulang komen bisa di spasi aja, pencet spasi. Spasi lagi. Oke. Nah, ini kan belum tersambung ya, kita klik 2 kali corner join ini dan ini. Oke, ini adalah bentuk dari dinding. Langkah selanjutnya kita nge-delete garis-garis tengah ini, klik dulu semuanya. Ini kalau udah klik tinggal delete aja, lalu kita blok, trim, R, enter. Ini bagian sini. Sorry, kita explode dulu ya, kita explode, nah baru bisa kita trim. Usahain Akang TT ini pakai mouse ya, karena lumayan memakan waktu. Trim lagi. Oke,
Jadi ini bagian teras, lalu kita ketik text. Nah, ini mau masukin ukurannya 6 ya. Ruang keluarga. Biar panjang, jadi tinggal tarik aja, lalu close. Oke. Kita rotate, RO, enter. Pilih sudutnya, tinggal di drag aja, geser, di copy aja, biar cepat. Nanti tinggal kita ubah. Ini di sini apa? Teras. Lalu ini ada satu misalnya. Ini sama 2. Ini dapur. Ini toilet. Oke, ini tinggal dirapi-rapiin aja. Selanjutnya kita akan membuat pintu. Oke, kita buat rectangle, tingginya 3, lebarnya cukup 1. Lalu kita buat garis pantul line dari ujung sini 5. Sorry. Kita buat panjangnya 15. Ini ke atas juga 15. Lalu kita copy ini tinggalnya, pilih sudut yang ini, klik di sini. Selanjutnya kita ke art, lalu pilih yang center start end. Kita klik sini, ini kita tarik ke atas. Ini menjadi bentuk bukaan pintu. Kita group, lalu tinggal di rotate. Ini kita move and enter, klik ini, kita nyalain snapnya. Nah, dia jadi bakal ngelurusin sama ini. Ini klik ini aja, diarahin, tapi bakal ngelurusin. Langsung pas ya. Oke, selanjutnya kita mirror. Lalu cari bagian yang apa. Oke, ntar ini tinggal kita trim. Nah, begini ya. Lalu yang ini kita copy. Kita mirror. Yang ini tinggal kita move. Oke, tinggal bikin. Ini beres ya. Lalu kita bikin untuk pintu masuknya. Ini kita move ke sini. Sekarang saya mau pintunya ke 1 di pinggir. Atau boleh di 2. Kita mirror, klik, lalu kita tengah-tengah ini, enter. Nah, bukaannya keluar.
Oke, ini semua sudah ada teras. Nah ini nanti teras alterasinya. Ini kita grup, kita ketik heads, enter, lalu klik yang ANSI 32. Ini kan tembok ya. Nah nanti ini bisa disesuaikan nih skalanya, misalnya 1 kah, nanti dia berpengaruh kepada renggangnya si jarak arsirat. Kalau sini saya milih 1/5 aja. Nah, ini close. Ini kita warnain, bisa mau beda warna, misalnya bagian dinding luarnya warna merah tua, misalnya dalamnya klik kanan. Ini kalau heads diklik klik kanan ke properties, lalu di layer saya mau warna coklat. Ini sudah jadi untuk gambar denahnya. Lalu kita klik, karena ini udah di group jadi gampang kliknya. From model space kita masukin ke P5 karena ini penugasan yang pertama. Enter. Atau misal gagal ya seperti yang tadi, ini bisa di move, klik yang tengah. Di sini kan saya gambar kegedean, kan saya gambar kegedean ya, ini bisa diperkecil skalanya ST. Sama menyesuaikan, kita blok lagi, move, praktek nih sini, praktek di P5 masuk ya. Jadi teman-teman tinggal ukur. Nah, panjang ini sini sekian, panjang ini besar, lebar dapurnya berapa, tinggal diedit aja. Nih bisa diedit 300 ya tadi. Ini 150. Misal ini tadi 60. Nanti disesuaikan aja sama ukuran akang teteh. Misal kamarnya kita ukur berapa nih? Oh segini kita kamarnya. Nah, misal sini 50. Pokoknya lengkapin yang ini juga ruang keluarganya. Misal klik ini bagian dalamnya, toilet sini. Misal panjangnya 100. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kumpulkan dalam bentuk PDF. Gimana caranya? Kita ketik Gatplot. Nah, misal saya minta untuk gambar 2-3 aja yang dikirim. Berarti kita hapus gambar 4 dan 5-nya dengan cara klik sini sambil tekan shift control. Nah, nanti di sini kita delete. Nah, nanti tersisa 2. Kalau teman-teman nanti diminta buat 4 gambar yang ada di sini, nanti tinggal hapus aja yang bagian modelnya, diklik ini terus yang modelnya dihapus. Nah, di sini kita AutoCAD PDF high quality. Di sini PDF. Karena tadi ini udah sesuai A4 dan disetting sama kami, nanti tinggal dipublish aja. Misal di sini saya masukin ke file ini. Nah, nanti namanya menyesuaikan, ini ada NPM, nama lengkap, modul 5, gambar keberapa. Ini kita misal gambar 23 dan
24 misal. Ini jangan lupa dihapus ya. Oke, misal select. Yes, terus. Nah, nanti dia bakal ngeproses taruh di dokumen yang tadi gitu. Berikut ini adalah daftar pustaka dari modul 5. Nah, yang terakhir ini ada untuk penugasan individunya. Yang pertama, menggambar sebuah model alat kerja. Ini menggambar manual. Lalu untuk AutoCAD-nya 2-5, ini mengaplikasikan model menjadi 3D. Lalu ada penambahan dimensi pada model. Ini penugasan ketiga. Yang keempat itu transformasi bentuk kubus menjadi model benda kerja sederhana. Yang kelima, membuat denah bangunan sederhana. Nah, nanti prosedur pengerjaannya yaitu dikerjakan selama 50 menit dan 5 menit untuk pengumpulan. Lalu kerjakan secara manual dan melalui AutoCAD, lalu dikumpulkan dalam format PDF. Nah, format nama filenya yaitu npm 2 digit awal dan 3 digit akhir. Lalu nama lengkap modul N gambar X. Misal Akang Teteh angkatan 2025, berarti 25 depan angka npm-nya. Lalu belakangnya misal 100, berarti 25 100 underscore. Di sini nama lengkap. Lalu isi modul 5, misal gambar ke 21 dan gitu. Oke. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.